Kebun Alam Universitas Negeri Semarang. Dalam video ini, saya akan memperkenalkan salah satu kebudayaan lokal dari Indonesia berupa alat musik tradisional yang nantinya akan saya kaitkan dengan konsep Jepang. Simak video berikut ini. Baik, saat ini saya sedang bersama dengan narasumber yang akan saya tanyai mengenai alat musik rebana. Baik, dengan Bapak siapa? Bapak Sabar. Umurnya berapa, Pak? Umurnya 63. Pendidikan terakhirnya? SMP. Untuk alat musik rebana sendiri ini kira-kira sudah ada di kampung ini sudah berapa lama nih, Pak? 20 tahun. Ya 20 tahunan lebih lah. Kalau alat musik rebana sendiri digunakan saat ada acara apa aja? Wah, banyak sekali. Yang pertama untuk pengajian, ada peresmian untuk pembukaan pondok, untuk khitanan, untuk pernikahan, halal bihalal, ulang tahun, udah pernah. Terus masih banyak lagi lah. Berarti tidak cuma digunakan saat pengajian saja. Ya, masalahnya kan banyak untuk tokoh-tokoh yang minta untuk mengiringi acara-acara yang resmi. Kalau untuk grup rebananya sendiri itu terdiri dari semuanya laki-laki atau campuran? Ya, campuran. Untuk cara pembuatannya sendiri bagaimana? Cara pembuatannya itu mencari kayu yang sudah tua, itu kayu sawo yang bagus itu, nanti dipotong sesuai dengan lingkaran rebana ya. Setelah itu dibubut dengan alat bubut, dibuatkan bulat, dan selanjutnya langkah yang kedua dibubut lagi untuk dilubangi. Nah, setelah lubang nanti dibakar sama api yang kecil ya, jadi sisa-sisa serabut itu nanti bisa hilang. Langkah yang ketiga nanti diamplas biar halus dan sekaligus dicat dengan sesuai selera. Setelah itu diberi kulit. Ini yang kulit biasanya itu kulit sapi yang bagus, tentu nanti bisa dipasang sekaligus disetel, dan nanti penyetelannya sekaligus dikasih paku seperti ini biar kuat nih, ya. Nanti ini untuk langkah selanjutnya alat musik rebana ini siap untuk dimainkan. Ini mesin bubutnya untuk melubangi. Iya, melubangi sama membuat lingkaran. Membuat lingkaran sama melubangi itu mesin bubutnya. Untuk pembakaran itu nanti bisa untuk pakai sumbu apa, itu pakai anu juga bisa nanti untuk menghilangkan bulu-bulu yang kecil itu yang tertinggal. Kalau yang ini, Pak, Oh, yang ini selalu memang buahnya. Iya, ini ini dikasih 5 tapi satu lubangnya dikasih 2, maksudnya biar bisa sama-sama benturan gitu, biar bunyi, biar bisa benturan ya. Nah gini ya, biar benturan ini dikasih ada 3 lubang, isinya 2 semua. Ini kalau untuk lubang ini nanti ini pertama dibur dulu toh,
kanan kiri. Setelah itu nanti ini dikasih tata biar Berarti kalau kayak ini tuh, ini ternyata paku yang paku ini biasa. ya Pak, ini istilahnya paku sekaligus variasi. Ini ada yang kembang-kembang loh. Nah, kembang-kembang ini variasi ini kembang-kembang. Ini ada yang seperti kembang bintang ya. Ini ada yang seperti paku pines juga ada. Ini variasi sekaligus untuk merekatkan kulit di kayu. Kalau selain kulit sapi, bisa dari kulit apa? Ya itu yang memang paling bagus itu ya dari kulit sapi. Itu kan misalnya biasa jalannya lulang. getarannya kan kuat gitu loh, ulet gitu. Kalau dari kulit kambing kan tipis, kurang kuat. Biasanya pakainya itu memang dari kulit sapi. Yang bagus untuk kualitas yang bagus. Kalau ini kan macam-macam ya Pak bentuknya. Ini memang pembuatannya tuh dibikin beda bentuk supaya menghasilkan bunyi yang berbeda atau bagaimana? Oh iya, ya seperti ini. Seperti ini memang dibuatkan seperti ini namanya tiplak ya. Tiplak itu ada nomor 1, 2, dan 3, 4 ya. Ini yang ini dibuatkan seperti apa namanya ya, kayak kendil ya. Ini kan untuk menggema suara, menggema suara nih. Jadi mengatur menggema suara. Memang dibuat seperti ini, nanti suaranya biar beda. Dan ada yang besar, terus kecil lagi. Ada 5 ya, ada 5. Tapi biasanya yang untuk dipakai itu cuma 4. Ya satu biasanya untuk ngimbangi aja, kalau misalnya personilnya mencukupi nanti bisa ditabuh semua. Boleh tidak Pak kalau ini disebutkan satu-satu nama alatnya? Ini kan macam-macam ya bentuknya, pasti ada nama-namanya sendiri. Terus cara memainkannya itu seperti apa? Kalau untuk tiplak dulu ya, ini tadi saya sebut ada 5, tapi yang sering dipakai itu 4. Yang pertama itu yang besar tuh, yang besar. Ini selalu bunyi terus, ya kan? Selalu main terus nih. Ini yang selalu main terus. Kalau ini nanti bisa gantian sama yang namanya apa nih, genjreng ya. Ketika itu nanti Pak berhenti, Ya, jeda langsung refnya Nah, jeng. ini cuma gini aja. Nih, terus nanti yang ketiga cuma 1 tok. Nih tok. Jadi kalau ada yang satu lagi gantian sama ini, 1 tok, 1 huruf nih terus. Nih toh. Jadi yang kecil-kecil itu ada 2, nanti bisa gantian gitu loh, tak. Nah, kalau ini terus. Nah, ini untuk genjreng biasanya yang megang itu ibu-ibu. Coba nanti tak panggil ke Ibu Suprati, mau menerangkan, tidak apa-apa. Ini Bu. Ini dengan ibu siapa? Iya. Umurnya berapa? 63 tahun nak. Kalau riwayat pendidikan terakhirnya, Ibu cuma sampai SMP aja. berarti ini ibu juga tergabung dalam grup terbaru. Iya. Ini aku minta tolong Dijelaskan ya. Ini namanya cicit. Nah, ini penggunanya untuk mengawali rebanan air itu ini nomor 1. Setelah itu langsung jadi gerakan bapak, jadi pipa. Kalau pipa selesai, rep
pada lagu yang itu genjrengnya yang main. Genjreng ini ada 4 macam, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ini namanya ser. Nah, ser ini bergabung dengan pita untuk mengikuti pita. Kalau pita main, ini main. Kalau genjreng main, pita nganu ser ini berhenti. Ya, gantian gitu, gantian. Ini untuk ser dulu, ini bunyinya seperti ini sama. Nadanya itu sama. Kalau satu kan kurang ramai, kurang keras. Jadi ini ser harusnya 2. Nah, ini suaranya seperti ini. Caranya ya. Ini nomor 1, kalau nomor 1 itu ini nomor 1, nomor 2 ini, nomor 2 ini. Kalau genjreng dimainkan bersama-sama itu menjadi suara yang indah ya. Ketika kita main gitu, ketika ada tanggapan nah, ini ibu-ibu yang pegang sama ini. Kalau kita itu bapak. Berarti walaupun ketukannya beda-beda tapi tetap dimainkannya sama, berbarengan kan nanti suaranya bisa. Tapi ada itu nggak tujuan tersendiri kenapa diketuknya itu beda-beda, kalau memang aturannya begitu atau itu aturan buatan sendiri? Nah itu ada pelajarannya, ada bukunya. Kita tinggal pilih yang mana musik yang bagaimana. Itu kan teorinya banyak sekali, tambahnya berbeda-beda. Ada yang genjrengnya itu mainnya beda, kita memang bentuknya yang minta teori yang seperti ini lebih mudah tapi meriah. Dan disebutkan ada grup berbananya ya Bu? Iya. Itu ada nama grupnya? Grup Berbana Sabilatul Karomah. Itu pembinanya yaitu Ibu Mutamimah. Ini plus vokal ini plus pembina pemimpin pengajian jamaah Sabilatul Karomah, bahkan jamaahnya hampir 50 anggota. Tapi kalau di grup Rebana ini cuma ada 20 anggota yang khusus untuk ada undangan gitu, hanya yang dipakai hanya 20 orang itu yang sudah terlatih dalam Rebana ini. Berarti untuk memainkan alat-alat rebana ini ada latihannya gitu? Ada. Tapi yang sebelum maksudnya di awal-awal itu grupnya itu kan apa memang sudah tahu cara memainkannya atau ada yang membimbing? Dulunya memanggil pembimbing. Setelah kita sudah bisa, sudah lancar, mau ada yang membimbing, nah kita panggil pembimbing. Istilahnya itu guru rebana gitu. Setelah kita bisa sendiri, sudah lancar, terus kita harus sering diundang beberapa tempat ya sekitar RW kita lah. Kita kan di RW 3 Pak Simongan itu sering saya, bahkan ini pada saat ini bulan ini Lebaran ini nanti sudah banyak jobnya, sudah hampir
berapa sudah kelihatan ini sering kali. Berarti putra bananya sudah sering dipanggil untuk Iya. mengisi acara. Iya. Bahkan pengajian rutinan di lain tempat, bahkan ada santunan anak yatim piatu panggil kita, itu cuma banyak. Jadi kalau untuk personil grupnya itu tetap orang-orangnya tetap atau bisa Tetap karena yang sudah terlatih itu hanya 20 orang itu yang bisa terlatih. Kadang kalau yang ada apa itu pendamping, kalau tanggapan kita tidak berani, harus yang sudah fasih dan sudah mengetahui cara teorinya, cara mainnya, cara berhentinya, cara sudah begitu masih hafal gitu. Jadi kalau ada personilnya yang tidak bisa hadir di acara itu, ada yang ganti atau alatnya dibiarkan tidak dimainkan? ada, kalau genjreng itu ada yang penggantinya, kalau genjreng kalau sering itu ada penggantinya. Kalau pipa belum ada, tapi pipa seharusnya karena ini bapaknya sudah pasti siap bisa. Ini itu tadi coba lanjutkan sekali lagi Kalau ini namanya tang dung, kalau di teori itu gitu ya namanya. Tang dung. Kalau tang itu tinggi ini ya. Tang ya gitu. Ya ini. Ini hanya harus pekat, ini licin nggak bisa. Kenapa tidak bisa? Ya karena nggak tahu ya, kadang licin, kadang ini juga kan harus gimana ya? Ininya kan licin, terus jarinya nggak licin harusnya. Ya. Jadi emang yang benar-benar Yang agak sulit ini kadang banyak yang angel, caranya sulit untuk belajar. Soalnya icik itu ya paling misalkan ini cuma gitu. Nah icik itu cuma ini bahkan dua, ini di sini ada dua icik ini, tapi harus apa itu bunyinya beda, tidak boleh sama. Kalau ini yang pegang dua itu saya, yang satu itu untuk lihat vokalnya. Kalau vokalnya ngasih aba-aba berhenti, ini naik. Nanti depan ya berhenti. Berarti untuk akhir-akhir ini alat musik rebana masih tetap dilestarikan. Iya dilestarikan, sama dilestarikan kalau di wilayah sini. Kalau di sini banyak, cuma ya paling sering dapat undangan itu hanya di Sabilatul Aromah itu, karena banyak sekali yang kadang kita nggak ada waktu sampai itu ya sampai karena sudah ada job gitu. Ya. Saya terima kasih banyak Sama-sama. sudah memberikan baik informasi kepada Bapak serta juga tadi mengenai alat musik rebana. Semoga nantinya bisa bermanfaat bagi saya dan juga orang lain dan juga yang nantinya menonton video saya. Terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama. Yang pertama terkait sejarah pada fokus etnosense, di mana tujuan penggunaan alat musik rebana ini untuk meramaikan suasana, serta penggunaan alat musik rebana ini dapat melestarikan keanekaragaman alat musik tradisional. Maka dari itu, Jamaah Kajian Sabilatul Karomah memutuskan untuk menggunakan alat musik rebana dalam grup kajiannya. Yang kedua terkait mengapa suara yang dihasilkan oleh alat musik rebana terdengar berbeda-beda. Hal itu karena setiap jenis alat musik rebana memiliki teknik sendiri-sendiri untuk dimainkan. Nah, cara rebana dimainkan termasuk kekuatan pukulan, posisi pukulan, dan teknik tertentu dapat mempengaruhi suara yang dihasilkan. Kemudian,
Badan rebana sendiri berperan sebagai resonator yang dapat memperkuat serta memodifikasi suara yang dihasilkan. Pada fokus etnosense yang kedua ini mengenai bagaimana bentuk dan bahan pembuatan rebana memengaruhi getaran dan gelombang suara yang dihasilkan. Jadi bahan rebana ini terbuat dari kulit hewan yang dapat memengaruhi nada dan kualitas suara yang dihasilkan, sehingga menciptakan suara yang jelas dan padat, serta terbuat dari bahan kayu sebagai badan rebananya yang dapat mempengaruhi resonansi dan timbre suara yang dihasilkan sehingga dapat menciptakan suara yang keras. Fokus etnosense yang ketiga membahas mengenai alat musik yang bernama icrik atau tamborin, yang mana alat musik tamborin ini ada sesi hanya menggunakan ibu jari untuk memainkannya dengan cara menyeret di bagian pinggir alat musiknya, yang mana tidak semua orang dapat menghasilkan suara saat melakukan gerakan tersebut. Hal itu dikarenakan mungkin gerakan kurang kuat dan area yang ditepuk terlalu kecil. Yang selanjutnya adalah fokus etnoteknologi, di mana teknologi atau alat yang digunakan dalam membuat alat musik rebana ini salah satunya adalah mesin bubut. Jadi mesin bubut ini adalah alat yang digunakan untuk memotong atau membentuk benda yang berputar. Nah, ketika benda dan pahat ini bersentuhan dapat menghasilkan getaran atau suara. Fokus etnoteknologi yang kedua membahas kulit yang digunakan dalam pembuatan alat musik rebana, yaitu kulit sapi, karena cenderung lebih tebal, memberikan suara yang dalam, serta memberikan resonansi yang besar. Yang selanjutnya adalah fokus etnoengineering yang membahas cara atau proses pembuatan alat musik rebana, di mana pada salah satu prosesnya terdapat proses kayu yang dibakar untuk menghilangkan sisa serat. Nah, proses pembakaran kayu ini melibatkan reaksi oksidasi yang menghasilkan panas dan mengubah serat kayu menjadi abu dan gas. Nah, kemudian juga ada salah satu proses di mana kayu diamplas dan diberi warna yang bertujuan untuk menghaluskan permukaan kayu. Nah, proses pengamplasan kayu ini melibatkan gesekan antara kertas amplas dengan permukaan kayu. Yang selanjutnya adalah fokus etnomathematics yang membahas mengenai diameter alat musik rebana, yakni sekitar 25-28 cm, di mana ukuran diameter rebana ini mempengaruhi frekuensi nada yang dihasilkan. Selanjutnya mengenai pengaruh jari-jari dengan intensitas bunyi, di mana intensitas bunyi adalah tingkat kekerasan suara atau bunyi. Nah, dari persamaan intensitas bunyi, I sama dengan P per A sama dengan P per 4πr kuadrat, hubungan antara intensitas dengan jari-jari adalah berbanding terbalik. Jadi semakin besar jari-jari, maka suara yang dihasilkan semakin kecil, dan begitu sebaliknya. Yang terakhir mengenai keberlanjutan usaha atau tradisi, yang mana grup Sabilatul Karomah akhir-akhir ini menggunakan alat musik rebana dalam acara pengajian atau acara yang lain apabila ada undangan untuk grup Sabilatul Karomah. Nah, kemudian salah satu cara untuk melestarikan alat musik rebana ini adalah dengan mengadakan latihan memainkan alat musik rebana, terutamanya bagi para remaja. Nah, itulah tadi beberapa fakta unik atau fun fact mengenai alat musik tradisional yang ada kaitannya dengan sains ilmiah. Contohnya seperti yang ada pada video saya kali ini, yakni kaitan sains ilmiah dengan alat musik rebana. Harapannya teman-teman yang menonton video saya ini bisa mendapatkan pengetahuan baru mengenai etnosains. Pesan dari saya untuk kalian semua, untuk teman-teman muda, untuk generasi muda, agar selalu melestarikan kebudayaan maupun kearifan lokal yang ada di Indonesia. Jangan lupa untuk like video ini, dan juga jangan lupa untuk subscribe channel saya. Juga boleh untuk share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.